Tujuan minum bukan sekedar untuk menghilangkan rasa dahaga, tetapi banyak kandungan zat-zat penting dari minuman yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, lantas apa sih yang dibutuhkan minuman yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh manusia? Nah, tentu saja minuman halal. Apa sih minuman halal itu? Minuman halal adalah minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Minuman halal merupakan minuman yang suci atau bersih, tidak beracun dan tidak merusak tubuh. Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dinikmati. Minuman yang halal yang dikonsumsi selain harus halal juga harus thayyib atau baik agar membawa manfaat bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul khaba'is. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Jenis-jenis minuman yang halal. 1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Contohnya adalah madu, kemudian susu dari binatang, bisa binatang kambing, sapi, kuda, maupun unta. Itu juga bisa diminum dan itu halal dan thayyib. Kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebenarnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi cuka telah lama dikenal pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, cuka telah dikenal sebagai teman makanan, misalnya sebagai pendamping makan roti. Kemudian, cuka termasuk makanan yang thayyib atau baik. Tidak ada dalil yang mengharamkan bahwa cuka adalah haram, sehingga cuka dihukumi halal sebagaimana asalnya. Dalam prosesnya terjadi secara alami, dari arak menjadi cuka. Ketiga, air atau cairan itu bukan berarti benda najis atau benda suci yang terkena najis. Jadi pada mulanya najis itu memang tidak boleh, kemudian tidak boleh diminum. Kemudian benda yang suci, yang awalnya suci, kemudian terkena tetesan najis atau satu tetesan saja itu sudah merusak cairan di dalamnya. Jadi dihukumi haram. Jadi tidak boleh diminum jika suatu minuman sudah tercampur oleh najis. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, misalnya air atau cairan yang didapatkan itu dari curian, hasil curian. Nah, misalnya ada seseorang yang mencuri minuman, nah maka apa yang dia minum itu termasuk haram atau zatnya sudah haram ketika ia minum. Kemudian misalnya uang yang ia cari dari pekerjaan yang haram. Nah, uang itu kemudian dibelikan minuman. Nah, maka zat yang akan ia minum menjadi haram, zatnya menjadi haram karena hasil curian. Nah, membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal sebagai ibadah, maka upaya minuman yang kita konsumsi itu halal, maka diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebelum minum harus membaca doa atau basmalah. Kedua, minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan halal. 3. Mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal. Nah, seperti tadi kita mendapatkan uang atau mendapatkan sesuatu minuman atau makanan itu dengan cara yang halal, bukan dengan mencuri atau bahkan menipu orang dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Maka carilah minuman diusahakan dengan cara yang halal, baik cara mencarinya atau cara mendapatkan uang untuk membeli minumannya, seperti itu.
Nah, terlihat gambar pertama. Nah, gambar pertama itu minum sambil berdiri. Nah, seperti halnya ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Nah, kemudian Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk. Nah, itu diriwayatkan Muslim dan Tirmizi, hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nah, minum saja tidak boleh, itu buruk. Nah, apalagi makan seperti itu. Jadi minum dan makan sambil berdiri itu tidak boleh. Nah, minum air itu selalu dalam posisi duduk seperti sunnah Rasulullah dalam hadisnya tadi. Kemudian dalam kesehatan, minum dalam posisi duduk adalah hal yang terbaik bagi ginjal untuk berfungsi dengan benar sebagaimana semestinya. Nah, ini dalam Islam dan kesehatan juga baik. Jadi lebih baik minum itu dengan dalam keadaan duduk. Nah, gambar kedua ini adalah posisi yang benar ketika kita minum. Nah, posisi yang benar adalah ketika kita duduk kemudian kita minum. Nah, itu adalah posisi yang benar baik dalam kesehatan maupun dalam Islam. Nah, kita tidak boleh minum dalam keadaan berdiri ataupun berbaring atau tidur. Nah, kecuali orang-orang yang sakit, dia tidak bisa duduk, maka dia minum sambil berbaring. Tetapi kalau kalian dalam keadaan sehat, maka jangan sekali-kali minum dalam keadaan berdiri maupun tidur. Nah, kemudian hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Kemudian yang keenam adalah rezeki yang diperolehnya membawa barokah di dunia maupun di akhirat. Lanjut tugas. 1. Apa yang dimaksud dengan minuman halal? 2. Apakah cuka termasuk minuman atau cairan halal? Jelaskan. 3. Mengapa kita tidak boleh minum sambil berdiri? 4. Sebutkan 4 hikmah mengkonsumsi minuman halal. 5. Sebutkan 3 hal-hal yang harus diperhatikan ketika minum. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, maka kalian harus mendengarkan baik-baik videonya. Jawaban dicari di video, maka dengarkan baik-baik videonya. Tugas ditulis soalnya dan dikerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis, jangan lupa soalnya harus ditulis dan kemudian bawahnya diberi jawaban. Jangan lupa beri nama dan tanggal.